Ya, hari ini Oktober 2021 berkesempatan untuk bisa mengunjungi rumah Garuda yang diampu oleh Mas Nanang Garuda. Memaknai masa lalu, menata masa depan. Ya, ini di dekat sama area Sewon ya di Yogyakarta. Yuk sama-sama kita masuk ke dalam. Ya, seperti inilah yang namanya rumah Garuda. Yuk. Nah, tadi itu ada para mahasiswa yang sedang finishing film tentang terkait Garuda juga ya. Nah, dan ini dia si pengampunya. Selamat siang, selamat sore Mbak Siti. Berbudaya berkarakter, wah udah mantap tenan. Inilah Mas Nanang Garuda yang memang sudah sekian hampir 20 tahun ya mengawali mengumpulkan 2003 ya, 19 tahun. Mengawali untuk mulai nguri-nguri mengenai burung Garuda ini, lambang Garuda. Nah, boleh Mas yang ke sana dulu itu Mas ya. Awalnya tahun 2003 Mas Nanang ini kalau sedang mengantar keluarga itu Ke sekolah, ke pasar ini nemu Garuda yang bentuknya sangat beragam dan tidak pakem. Ini ada yang madep kiri, ada yang sayapnya turun ke bawah, ada yang rusak, tidak diperhatikan dan lain sebagainya. jadi nggak ini ya Mas ya, nggak pakem ya. Ya. Ada yang ke kanan, ke kiri, sayapnya ke atas kan, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, dan ini 27 Garuda yang difoto dan diabadikan oleh Mas Nanang untuk Dan itu dalam waktu seminggu. seminggu ya. Kemudian jadi hobi, motret terus. Akhirnya aku bertanya, sebetulnya negara ini punya pakemnya enggak sih? Kenapa setiap RT yang bikin berbeda? Mungkin karena kemampuannya yang terbatas, dia sayang, cinta dengan Garuda tapi nggak bisa membuat sesuai pakemnya. Jadi mereka membuat juga sebisanya, tapi dengan ketulusan. Nah, tak riset ketemulah beberapa yang terlibat dalam perancangan. Ini ada Ki Hajar Dewantara, ada Muhammad Yamin. Kemudian dilanjutkan panitia rencana negara, dua tokoh ini masih terlibat. M. Yamin dan Ki Hajar Dewantara. Terus dikoordinator oleh Sultan Hamid II. Nah, di sini ada Muhammad Nasir, M.A. Polpesi dan Raden Mas KBI Purbocaroko. Kemudian seluruh data dari proses perancangannya disimpan oleh Haji Mas Agung. Dan ada satu orang ini ya, Jerman ya. Ya, orang Jerman nggak digambar di sini, nanti ada di panel. Oke. Jadi ternyata ada 6 plus 1 orang yang menjadi ini ya, think tank di balik lambang Garuda kita. Oke. Wow. Oke, Ini Mas. masih ingat nggak apa yang terbesit kalau baca teks ini? Pribang saku. Iya. Kesalahan yang terus diulang dan tidak terasa ketika menyanyikan lagu Mas Pancasila. Harusnya pribadi bangsaku. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo. Teman saya. Pribang saku ya. Oke. Nah, ini mulai masuk ke panel-panel yang saya ceritakan tadi. 12 panel ya. Dimulai dari terbentuknya Panitia Indonesia Raya tahun berapa itu Mas? Ini tahun 1948. Sampai dengan terus kemudian menghasilkan satu sayembara, ada 15 usulan lambang negara. Ya, lambang negara. Kemudian tahun 49 sampai 50 mulai berproses Panitia Rencana Negara ini. Ya, anggotanya yang 6 orang tadi ya? Iya, 6 orang tadi berproses, meriset candi-candi, kitab-kitab kuno. Ternyata tidak segampang itu membuat lambang negara dengan sebuah filosofi yang kuat ya. Lambang negara, lambang sila dalam perisai Pancasila itu ada pengusulnya masing-masing. Misalnya bintang ini usulan Muhammad Nasir, terus rantai ini usulan Sultan Hamid II, kemudian beringin ini usulan Raden Mas KBI Purbocaroko, kemudian kepala banteng ini usulannya Muhammad Yamin, padi kapas ini usulan Ki Hajar Dewantara. Jadi ini satu tim yang solid dikoordinasi oleh Sultan Hamid II yang dapat perintah langsung dari Presiden Soekarno untuk membuat lambang negara. Dan ketua dari
panitia rencana negara ini Muhammad Yamin. Untuk proses dan sampai di sini di Krul Junior ini warga negara Jerman sekaligus ahli heraldi, kemudian pakar semiotik, pandai membuat simbol-simbol itu. Beberapa kota di Indonesia itu hasil karya beliau di Krul Junior ini. Jadi penasihat kerajaan Belanda tapi aslinya Jerman. Nah ini yang diutus Presiden Soekarno untuk menyempurnakan hasil karya lambang negara ini yang dibuat oleh panitia rencana negara menjadi seperti ini. Nah, harusnya ini yang apa? Yang baku ini ya, pakem ini. ya. Kemudian disahkan menjadi lembaran negara. Tahun 1951. Lampiran peraturan pemerintah nomor 66 tahun 51 menjadi lembaran negara nomor 111 tahun nah ini 51. Harusnya ini yang menjadi pakem, tapi kenyataannya tadi seperti yang dipotret oleh Mas Anang sendiri ada 27 ya, itu baru yang di sekitar Sewon aja ya. Nah ini juga yang sampai sekarang masih dianut oleh Peruri, dianut oleh POS untuk mencetak materai. Tetapi sayangnya di tahun 2009 di lampiran Undang-Undang Nomor 24 ada pakem baru yang dibuat oleh DPR melengkapi undang-undang itu yang sama sekali berbeda dengan ya kalau nggak jeli nggak akan kelihatan, tapi ini sangat beda menurut saya. Ini aja sudah titik tolak dari akhirnya jadi tidak berubah terus gitu ya. Iya. Oke Mas, luar biasa, dan ternyata juga kaitannya dengan candi-candi juga ya risetnya ya. Oke Mas, kita bergerak ke sini nih tadi ya. Wayang Pulau Indonesia. Wah ini loh, ini ternyata ada, ini Kalimantan ya, Jawa. Ini Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan ini Gardala. Tokoh heroik yang muncul di cerita wayang ini. Jadi ini transformasi lambang negara menjadi karakter wayang. Dia akan melindungi Nusantara kita. Wah luar biasa, ini memang apa yang sudah dilakukan Mas Nanang, dan selamat ya Mas Nanang masuk di dalam tokoh yang berprestasi dari BPIP untuk tadi mengingatkan kita semua akan pentingnya lambang negara kita. Dan nanti kita lihat nih ada satu yang mengenaskan sebenarnya Mas ya. Nah ini sebelumnya ini adalah selonya gambar Garuda loh ya, luar biasa ini. Wah ini juga tadi ada yang baru jadi nih ya, biola Garuda nih yang bikin Mas Nanang sendiri loh. Kayaknya Mas Nanang ini kalau bercandanya di kehidupan yang lalu adalah burung Garuda kayaknya ini. Terus ini juga ada tempat singgasana Garuda. Wah luar biasa. Ini bisa untuk pawai, terus kita buat film juga menjadi satu superhero namanya sama Gardala. Terus pernah dipakai pawai oleh tentara, dipinjam untuk pawai sungai di Aceh dan juara 1. Wow, luar biasa ini ya teman-teman, main ke sini dong gitu ya. Kalau kita bicara wisata bukan hanya wisata kuliner loh Jogja ya, ini di dekat sama Mangut Lele Mbah Marto Sewon. Nah setelah itu dari Mangut Lele ke sini bungkusin beberapa juga nih buat Mas Nanang nih. Dekat kampus. Dan Mas Nanang ini sampai sekarang tercatat masih sebagai dosen di ISI ya Mas ya, di film ya. Jurusan film dan televisi. Jurusan film dan televisi. Terima kasih Mas Nanang atas bincang-bincangnya. Monggo Mas, pesan apa? Satu lagi. Lu kan lupa kan tadi. Nah, lagi nih. Hari ini kita sedang banyak pandemi. Garudanya pun juga divaksin ya. COVID ya. Nah, ini pesan saya, jangan lupa vaksin dengan vaksin Pancasila. Jadi sehingga semuanya bisa hidup berpancasila dengan amin. Damai. Oke Mas,
Pesannya apa lagi nih untuk yang Pesannya jadi jadilah Garuda. Garuda. Sip. Mantap. Terima kasih, Mas. Iya. Wah, luar biasa nih. Yuk kita lihat lagi nih. Teman-teman ke sini ya. Cari saja nih, googling langsung rumah Garuda. Oh iya, Mas, mana Mas yang mengenaskan tadi Mas sebagai bukti ya. Betapa mungkin unconsciously kita itu jadi tidak menghargai lambang negara kita. Jadi secara tidak sadar seluruh perokok di Indonesia itu selesai merokok, ketika rokoknya habis ada pita cukai yang nempel di rokok, bungkus rokoknya dan dibuang begitu saja. Nah, kalau kita teliti sebetulnya di dalamnya ada gambar Garuda Pancasila. Loh, mana Mas? Loh ya kan, loh kan. Mas ini Mas, loh lambang Garuda kan. Nah, ini kan ikut kebuang. Habis itu kita buang, ditaruh. Dibakar. Padahal prosesnya kita tahu merancang lambang negara yang dititipi muatan filosofi, kode-kode tentang bagaimana kepribadian bangsa Indonesia, semuanya ada di lambang negara itu. Oke. Nah, kalau itu kemudian tidak sadar kita buang, ya, saya kasihan aja. Maka Ini sampai perlu dikirimi dipisahkan. teman-temannya loh. Ini dikirimi teman-teman, ada yang satu kosak, nah ini kemudian harus dipisahkan. Waduh, Nah, nanti ini jadi karya seni lain mozaik lagi ya. dengan kolase. Kolase ya. Ya. Oke. Wah, luar biasa Mas Nanang ya. Baik, terima kasih sekali ya Mas Nanang bincang-bincangnya hari ini. Saya sendiri juga surprise nih, nggak dadaan bisa ketemu sama Mas Nanang. Sebelumnya ketemu di MPR ya Mas, waktu itu launching bedah buku mencari telur Garuda. Baik, terima kasih teman-teman sudah menyimak. Ini sekali lagi Mas Nanang sudah memberikan kita banyak inspirasi. Salam, jadilah Garuda, itu pesannya.